Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Oki Prasetya dengan NIM 9320 20004 kelas 2 TS1 jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Balikpapan. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan UAS mata kuliah basis data. Oke, jadi mungkin langsung saja kita mulai. Jadi di sini soal yang pertama itu adalah eh, memasukkan data pada tabel-tabel yang Anda inginkan minimal 3 tabel. Jadi kita akan memasukkan data atau insert data pada tabel dalam database yang ada di Oracle. Oke. Jadi di sini sudah disediakan tabel-tabelnya. Jadi kita tinggal pilih tabel mana yang ingin dimodifikasi. Contohnya di types ya. Misalnya kita ingin memodifikasi, misal di sini pertama untuk memasukkan data minimal 3 tabel. Oke, jadi mungkin kita coba di tabel pertama yaitu di tabel D types. Kita masukkan komen insert. Jadi untuk memasukkan data itu komennya diawali dengan insert into tabel berapa tadi D types. Insert into D types values-nya. Jadi kalau values ini kita bisa memasukkan data-datanya itu secara urut. Jadi tidak perlu menulis tabel satu-satu. Tidak perlu menulis kolom satu-satu. Jadi kita insert into the types values-nya itu contohnya tadi di sini misalnya 60 description-nya dangdut gitu. Langsung saja di sini kita kasih ketik 1. Misalnya tadi berapa 60 ID-nya, terus koma ketik lagi misalnya dangdut. Oke, tutup kurung. Coba kita run. Nah, sudah satu row insert. Coba kita cek di sini. Oh, nggak boleh. Nah ya, di sini ada muncul ID kode 60. Deskripsinya dangdut yang sudah kita tambahkan tadi. Kita juga bisa sebenarnya kita bisa melihat hasilnya itu tadi dengan perintah select. Cuman itu ada di soal nomor 2 untuk menampilkan data. Oke, di sini tadi minimal 3 tabel, jadi kita bisa cari tabel yang lain. Misalnya di sini tabel yang mudah, misalnya regular minus. Nah, ini misalnya kita ingin menambahkan ini lagi, tinggal kita ganti ini nama tabelnya tadi F regular minus. Oke, value-nya misalnya di sini 30, terus ini tipenya apa ya? Bebas, misalnya 30, kemudian tipenya dump. Nah, terus
Ini horse serve-nya misalnya dari jam 8 sampai 10 malam PM. Oke. Oh ya, tanda petiknya boleh. Tanda petik. Oke. Langsung saja kita tes saran. Oke, coba kita lihat di sini. Kita refresh. Maaf di sini agak lambat karena laptopnya nge-lag. Oke, tadi di regular menus. Kita bisa cek. Nah, di sini sudah masuk 30 kodenya, tipenya madang. Plus servernya dari jam 8 sampai 10. Oke, itu tadi sudah 2 table, 1 table lagi. Tadi saya sudah mencari di temp. Nah, di sini semua ada 2 kolom aja. Misalnya kita tambahin lagi di sini. Itu tadi di temps. Tinggal kita copy aja, cukup simpel. Value-nya, contoh di sini yang belum 100 belum. 100 terus misalnya football, sini futsal. Ya, futsal. Nah, coba kita run. Oke, bisa. Coba kita tes sini. Jadi di Teams. Oke, sudah ada ditambah sini 100 futsal. Oke. Soal yang pertama selesai, 3 table. Kemudian lanjut ke kedua, menampilkan data. Minimal 3 instruksi. Oke, jadi kita akan menampilkan data yang ada di table. Jadi fungsinya itu supaya kita tidak perlu kayak saya tadi memencet satu-satu table gitu. Jadi kita perlu di komen sini aja, kita sudah bisa melihat hasilnya di sini. Seperti itu. Ini komennya. Misalnya di dating saja. Kita select link komennya, select from, select dari tabelnya dating. Terus misalnya yang pertama kita mau ngelihat satu table penuh. Jadi kita di sini tulis select from dating aja. Oh, di sini ada tanda petik harusnya. Select from dating. Ini nggak usah pakai kayak gini. Oke, ini satu table penuh. Untuk menampilkan data satu table penuh. Nah, ini dalam dating itu tadi ada yang kita tambahkan. Futsal. Oke, kita bisa melihatnya lagi secara spesifik. Misalnya kita tambahin di sini order by apanya? By kode. Contoh by kode. Oke, run. Nah, sama aja karena kita order dari salah satu kolom yang ada. Jadi kita manggil
atau order dari nama kolomnya. Habis itu ada lagi, itu tadi sudah 2 instruksi. Yang pertama, select from teams, yang satu table, kemudian order by, dan satu lagi ada dengan ini, where. Jadi where. Jadi kita memilih dari table the teams, where, di mana yang kita cari itu kolom apa. Jadi contohnya, misalnya di sini kita mencari where code, jadi di mana kodenya itu isinya 100. Contoh 100 yang kita buka. Yang kita buat ini tadi kan 100, terus deskripsinya futsal. Kita bisa ngelihat secara spesifik, yaitu hanya satu data ini saja. Jadi kita bisa pakai where. Jadi where kodenya itu 100. Contoh. Nah, jadi yang muncul hanya yang kodenya itu 100, yaitu futsal. Karena ini primary key, jadi cuma satu, nggak boleh kembar. Jadi kalau misalnya kita tulis kodenya 100, yang munculnya hanya ini. Itu tadi sudah 3 instruksi. Oke, sudah. Lanjut menghapus data. Oke, minimal 2 instruksi. Oke. Nah, lanjut. Misal gimana ya? Di sini aja boleh deh. Menghapus data itu caranya dengan delete from. Jadi sebenarnya simpel aja. Delete from datings where code. Pakai where code. Iya benar. Pakai where code. Delete dari table datings di mana kodenya 100. Ya coba kita tes. Invalid table name. Invalid table name. Tabelnya salah, teman. Padahal kan bener ya. Dating. Coba cari ya. The types. Coba kita di types. Jadi delete dari from the types di mana where code. Oh ya, di mana kodenya itu 1. Misal where code-nya itu 1. Bisa nggak? Run. Itu nggak bisa guys. Delete dari the types. Di mana kode sama dengan 1. Harusnya bisa guys. Misal 12. Invalid table name-nya. Padahal kan bener. Delete dari table di types di mana kode itu 12. Bisa guys ya. Oke. Seharusnya ini bisa delete from, codingnya begini. Delete from table
table apa, dtypes misal, terus di mana kodenya itu 12. Nanti dia akan menghapus ke baris atau kolom di mana kodenya itu 12. Itu di sini. Jadi ini bakalan terhapus harusnya. Mungkin ini ada error atau gimana ya. Oke. Mungkin lanjut saja ke soal berikutnya. Seharusnya ini benar ya guys ya. Delete dari table dtypes di mana kode itu 12. Tapi salah. Table name-nya salah benar-benar. Pokoknya begitu ya guys. Oke. Lanjut. Di situ menambahkan kolom. Pada table yang diinginkan minimal satu kolom dan 2 table. Oh, minimal satu kolom pada 2 table. Oke. Oke, kita menambahkan kolom. Oke, jadi untuk menambahkan kolom itu codingnya alter table. Alter table. Misalnya tabelnya tadi apa? Dtypes. Alter table dtypes kita add. Misalnya types tadi kode deskripsi misalnya PH test, contoh aja test. Kita tambah test. Kita pakai tipe datanya misalnya pakai varchar aja biar ini varchar, terus inputnya misalnya kasih 25 lah. Oke. Jadi di alter table di dtypes kita tambahkan contohnya kolomnya namanya test dengan tipe data varchar, inputannya bisa 25. Oke. Kita run. Oke, table alter sudah tambah. Coba kita tes. Kita pakai select aja kali ya. Kita select. Select from the types. Coba kita tes, kita tampilkan. Di run. Nah, ketambah di sini kolom tes. Aduh, mohon maaf saya batuk. Di sini ketambahan kolom tes. Di sini ada tipe datanya itu varchar yang bisa diisi 50 karakter. Oke. Itu tadi sudah satu instruksi. Ya minimal satu kolom maksudnya, satu instruksi untuk satu kolom. Minimal satu kolom pada 2 table. Oh, jadi satu kolom, satu table, satu kolom, satu table. Oke. Ini tadi sudah satu kolom pada satu table yang di soal. Mintanya untuk 2 table berarti satu table lagi. Misalnya table apa ya? Tadi. Iya. Coba ini. Nah, ini tadi madam. Misalnya di sini kita mau nambahin lagi kolom sama seperti tadi ya. Alter table. Alter table. Alter table di table apa tadi? Have regular menus. Table of regular menus kita tambah. Kita tambah misalnya apa ya?
Oh, tes aja lagi. Kan sempat ngetes ya. Kita add tes. Terus tipe datanya varchar lagi. Atau apa ya? Iya, varchar. Karena varchar itu bisa karakter, bisa huruf. Jadi bagus ya. Kita kasih 10. Bebas ya ini guys. Oke, taran. Oke, table alter. Kita select. Aduh. Kita select. Aduh. From regularness. Kita run. Oke, sudah ketambah. Tes. Ini sudah ditambahkan di sini kolom baru, yaitu kolom tes dengan tipe datanya tadi varchar yang bisa diisi 10 karakter. Oke. Berarti menambahkan kolom pada tabel yang diinginkan minimal 1 kolom pada 2 tabel. Oke, sudah. Kemudian untuk menghapus tabel minimal 1 tabel. Jadi ini mungkin cuma cukup 1 intrusi aja untuk 1 tabel. Jadi caranya itu dengan delete. Mungkin ini aja yang kita delete ya. F regular menus. Aduh. Caranya itu tinggal kita drop tabelnya tuh. Jadi kalau untuk data-data tadi kita delete, kalau untuk tabel ini kalau 1 tabel kita drop aja. Drop table. Kita drop table F regular menus. Jadi ini akan hilang ya harusnya. Current. Unique primary case in table referenced by foreign case. Kita drop table. Atau nggak mau dihapus ya dia. Misal yang dtypes mau kita hapus. Kita drop table dtypes. Lagi-lagi error. Kayaknya ini nggak mau dihapus ya, guys. Caranya kan drop table. Harusnya ini mau tak hapus ya. Oh, mungkin di mungkin ada kuncinya kali. Oke. Jadi seharusnya drop table ini bisa menghapus table dtypes itu ya. Mungkin karena database ini sudah dikonfigurasi untuk tidak menghapus data seperti ini. Jadi soalnya dari tadi kita mau menghapus selalu nggak bisa. Mau menghapus table, mau menghapus data selalu nggak bisa. Mungkin memang ini database dikonfigurasi untuk tidak dihapus datanya. Nah, seharusnya drop table ini bisa untuk menghapus table, tapi nggak bisa. Oke. Ini drop table ini kan drop table, maksudnya tablenya dihapus. Itu mungkin karena ini ada konfigurasinya yang memperbolehkan untuk menghapus karena dari tadi memang
digagalkan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya Ustaz. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.